Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat muda dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Hanif melalui channel YouTube kami, Komputer Tutorial Center, dimana channel YouTube ini adalah sebuah channel YouTube yang mengulas bagaimana kita belajar tentang dunia komputer. Sobat muda, kali ini kita akan belajar tentang pemrograman dasar khususnya, yaitu belajar membuat sebuah program dengan menggunakan program Microsoft Visual Basic ya. Tentu saja sudah pernah kita bahas pada tutorial yang lalu ya, apa itu Visual Basic dan bagaimana cara menggunakan Visual Basic. Nah, kali ini materi yang akan kita bahas adalah variabel, operator, dan ekspresi. Baik, langsung saja kita mulai. Secara teori terlebih dahulu, variabel merupakan suatu tempat untuk menampung suatu nilai pada memori komputer ya. Jadi dalam sebuah memori komputer kita mengenal sebuah variabel yang fungsinya untuk menampung suatu nilai yang ada di dalam program tersebut ya. Untuk lebih mudah diakses, variabel itu biasanya dikasih namanya itu terserah dari orang yang membuat program tersebut ya. Nama inilah yang akan menjadi pengenal suatu variabel. Misalkan A sama dengan 4 ya, ini adalah variabel. Ini berarti bahwa nama variabelnya adalah A dan nilainya adalah 4 ya. Kemudian di dalam Visual Basic ada beberapa macam variabel yang bisa kita gunakan. Jadi tidak sembarang kita membuat variabel ya. Yang pertama adalah boolean. Variabel boolean itu menampung nilai biner, true atau false, benar atau salah. Ini hanya ada dua pilihan saja. Nilainya nilai biner. Biner itu terdiri dari 2 ya, 0 dan 1, salah atau benar. Kemudian yang kedua adalah byte. Ini menampung nilai bulat kecil antara 0 sampai 256 ya. Integer menampung nilai bulat antara min 32.768 sampai dengan 32.768 atau 15 bit ya. Kemudian ada juga variabel long, menampung nilai bulat dengan bit yang panjang yaitu 31 bit. Ada single, menampung nilai pecahan dari 10 pangkat min 38 sampai dengan 10 pangkat 38. Nah, pada bagian positif, dan min 10 pangkat min 38 sampai dengan min 10 pangkat 38 pada bagian negatif. Kemudian ada juga double, menampung nilai pecahan dari 10 pangkat min 108 sampai dengan 10 pangkat 108 pada bagian positif, dan min 10 pangkat min 108 sampai dengan min 10 pangkat 108 pada bagian negatif. Ada variabel string yang menampung nilai non numerik atau string. Misalkan untuk menyimpan alamat, variabel ini tidak bisa dioperasikan secara aritmatika ya. Untuk perhitungan itu tidak bisa. Kalau string itu tidak bisa untuk perhitungan matematika ya. Jadi nilainya itu bisa berupa huruf atau tulisan ya, tidak bisa berupa angka. Kalaupun kita masukkan angka itu tidak bisa dioperasikan untuk perhitungan matematika. Kemudian date ini untuk menampung nilai tanggal atau waktu. Kemudian varian merupakan variabel bebas yang menampung nilai tergantung dari nilai apa yang ditampung pertama kali. Ini varian ya. Kemudian selanjutnya, untuk variabel di dalam Visual Basic itu kita bagi menjadi 3 macam variabel. Ada variabel lokal, ada variabel global terhadap form, dan variabel global terhadap aplikasi atau project ya. Variabel lokal merupakan variabel yang hanya aktif dalam suatu fungsi atau subroutine di dalam Visual Basic ya. Jadi
variabel ini aktifnya hanya pada fungsi tertentu dalam sebuah program. Nah, caranya adalah dituliskan secara langsung di dalam suatu fungsi satu subrutin tanpa pendefinisian atau dengan definisi variabel di dalam fungsi. Kemudian yang kedua, variabel global dalam form merupakan variabel yang aktif selama satu form berjalan. Nah, bila pindah ke form yang lain, maka variabel ini tidak aktif. Ini dapat dilakukan dengan mendefinisikan variabel di luar subrutin. Biasanya diletakkan pada baris paling atas dari suatu form. Contohnya misalkan ini, dim as integer. Ini diletakkan pada baris paling atas. Maka variabel A selalu aktif selama form aktif. Ya. Kemudian variabel global dalam aplikasi merupakan variabel yang aktif selama aplikasi masih aktif. Variabel ini masih aktif meskipun form yang berjalan sudah berganti. Nah, untuk mendefinisikan variabel ini dilakukan dengan menambahkan modul dan pendefinisian dengan global. Nah, ini secara teori variabel mungkin masih agak bingung. Nanti kita coba praktekkan membuat sebuah program ya. Jadi bisa lebih lugas, lebih jelas tentang variabel itu sendiri. Kemudian operator. Operator adalah suatu simbol atau tanda untuk menyatakan suatu operasi atau proses. Ya, pada dasarnya komputer dengan ALU-nya, Arithmetic Logical Unit. Nah, unit perhitungan logika mempunyai dua macam operator, yaitu operator aritmatika dan operator logika atau perbandingan. Ya. Apa yang termasuk operator aritmatika? Yang termasuk operator aritmatika itu adalah penjumlahan atau plus, pengurangan atau min, perkalian atau kali, pembagian atau bagi, pangkat, kemudian sisa bagi, hasil pembulatan pembagian, kemudian penggabungan string. Ini yang disebut operator aritmatika yang bisa kita gunakan sebagai simbol untuk melakukan proses perhitungan matematika. Kemudian ada relasi. Relasi ini yang untuk menggabungkan, itu ada sama dengan, ada lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, kemudian tidak sama dengan. Ya, dan terakhir operator logika. Operator logika itu ada AND, yaitu dua kondisi yang harus dipenuhi. Kondisi 1 dan kondisi 2 itu harus sama. Kemudian OR, ini dari dua kondisi akan benar bila ada salah satu atau lebih kondisi yang dipenuhi. Ya, artinya salah satu dari kondisi itu bisa benar, bisa salah. Nah, kemudian operator NOT itu operator yang digunakan apabila kondisinya itu tidak benar atau salah. Ya, itu untuk operator. Kemudian berikutnya ekspresi. Ekspresi adalah salah satu cara penulisan untuk memberikan atau memasukkan nilai ke dalam variabel. Ya, ini sangat berhubungan ya antara ekspresi dengan variabel. Jadi variabel itu akan dimasukkan ke dalam ekspresi. Ya, ekspresi secara umum dalam komputer statement dituliskan sebagai berikut ya. Ini variabel, kemudian nilai. Nilainya itu berapa? Di dalam Visual Basic, ekspresi menggunakan tanda sama dengan aturan sebelah kiri adalah variabel penampung atau hasil dan sebelah kanan adalah nilai yang dimasukkan ke variabel. Jadi variabel sama dengan nilai. Ini penulisannya dalam Microsoft Visual Basic. Sebagai contoh, untuk memasukkan nilai 5 ke dalam variabel A dapat dilakukan dengan A sama dengan 5. Atau misalkan memasukkan nama Widya ke dalam variabel, dapat dituliskan nama sama dengan Widya. Berarti variabelnya adalah nama, kemudian nilainya adalah Widya. Nah, itu dan seterusnya. Kemudian ini penjelasan tentang ekspresi A sama dengan 10.5.
Arti dari ekspresi itu adalah nilai 10,5 dimasukkan ke dalam variabel A. Tanda titik berarti nilai pecahan dalam desimal. Ya, jadi menggunakan titik, tidak menggunakan koma. Ya. Kemudian misalkan TG sama dengan 10/2/2006, ini memasukkan tanggal. Ya. Ini biasanya variabelnya adalah variabel date. Ya. Ini kemudian sebelum melakukan ekspresi ini, itu sebaiknya dikasih variabel ini, dim tgs date, ya. Dan seterusnya. NRP sama dengan ya 7403030010, ya. Ini memasukkan format string ya ke dalam variabel NRP. Ketemu sama dengan true, berarti menggunakan variabel boolean. Ya, memasukkan nilai true ke dalam variabel boolean ketemu. Ya, variabelnya namanya ketemu, kemudian nilainya adalah true. Nah, ekspresi merupakan suatu proses yang bersifat sekuensial, yang artinya bahwa proses dilakukan dari baris paling atas sampai baris terakhir. Sebagai contoh, bila dituliskan A sama dengan 10, A sama dengan 5. Artinya pada baris pertama A bernilai 10 dan pada baris kedua A bernilai 5. Sehingga nilai 10 diganti dengan 5 sehingga hasilnya adalah 5. Ya, itu contoh ekspresi. Selanjutnya kita akan mencoba membuat sebuah program, ya, program perhitungan. Ya, kali ini saya akan membuat program penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, dan sisa bagi. Nah, langsung saja kita mulai bagaimana membuat program dengan Microsoft Visual Basic. Yang pertama kita buka terlebih dahulu program Visual Basic melalui menu Start, kemudian kita tuliskan saja. Kalau di sini sudah ada, kita tinggal klik. Kalau belum ada, kita ketikkan di sini Vis, ya, maka akan muncul Microsoft Visual Basic. Dalam hal ini saya menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0. Tak klik saja. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini para sobat muda semuanya. Nah, ini ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Dalam hal ini saya gunakan standar Excel saja. Kita pilih standar Excel, kemudian kita klik open. Nah, ini adalah tampilan lembar kerja Microsoft Visual Basic. Selanjutnya kita akan membuat sebuah program perhitungan, ya. Yang pertama kita buat label terlebih dahulu, 3 buah label, ya. Ini kita klik saja yang menggunakan simbol huruf A, kita klik, kemudian kita pilih di sini. Ya, misalkan seperti ini, ya. Kemudian pada properti ini captionnya kita ganti, label kita ganti menjadi misalkan bilangan 1 misalkan. Kemudian fontnya kita rubah, kita gunakan Arial, kemudian bold, ukurannya 10, kita klik OK. Kita buat yang kedua. Ya. Oh, maaf, ini salah. Kita gunakan label lagi, ya. Label yang kedua. Ini captionnya kita ganti bilangan 2. Fontnya kita ganti menjadi Arial, kemudian kita bold, ukurannya 10, kita klik OK, ya. Kemudian yang ketiga, label yang ketiga kita buat captionnya hasil, fontnya kita ganti Arial,
bold, ukurannya 10, oke. Ya. Kemudian selanjutnya kita buat 3 buah text box di sini. Text box ini yang untuk menampilkan nilai ya. Text box yang pertama kita taruh di sampingnya bilangan 1 ya. Ini fontnya kita ganti, kita samakan Arial, kemudian kita bold, ukurannya 10, kita klik OK. Kemudian pada teks kita hilangkan. Oh ya, satu lagi, namanya kita ganti menjadi bill untuk name ya, bill 1. Kemudian text box yang kedua kita buatkan di sampingnya bilangan 2 ya. Name-nya kita ganti bill 2, kemudian fontnya kita rubah Arial, kemudian kita bold, ukurannya 10, klik OK. Ini kita hilangkan. Dan yang ketiga kita taruh di samping hasil ya. Ini teks satunya kita hilangkan, kemudian name-nya kita ganti menjadi bill 3. Fontnya kita rubah menjadi Arial, tak bold, ukurannya 10, klik OK. Ya, ini sudah kita buatkan 3 buah text box. Nah, sekarang kita buatkan 6 buah command button atau tombol ya. Command button yang pertama kita taruh di sini ya. Captionnya kita ganti menjadi tambah, fontnya kita ganti, samakan saja Arial, kita bold, ukurannya 10, klik OK. Kemudian yang kedua, tombol yang kedua captionnya kita ganti menjadi kurang, fontnya kita ganti Arial, kita bold, ukurannya 10, kita klik OK. Kemudian yang ketiga kita buatkan command button yang ketiga kali, fontnya kita ganti Arial, kita bold, ukurannya 10, klik OK. Yang keempat di sini kita buatkan captionnya adalah tambah kurang kali, kemudian pangkat, fontnya kita ganti Arial, tak bold, ukurannya 10, klik OK. Yang kelima captionnya kita ganti menjadi sisa bagi, fontnya kita ganti menjadi Arial, kemudian bold, klik 10, klik OK. Dan yang terakhir adalah captionnya kita ganti menjadi bagi, fontnya kita rubah menjadi Arial, kita bold, ukurannya 10, klik OK.
Nah, para sobat muda semuanya, ini sudah kita buatkan desain tampilannya. Yang pertama ada 3 buah label, yaitu bilangan 1, bilangan 2, dan hasil. 3 buah text box dan 6 buah command button atau tombol. Nah, sekarang untuk memfungsikan tombol-tombol ini, kita buatkan kode programnya. Ya, yang pertama untuk tambah, kita klik 2 kali, klik. Nah, di sini kita masukkan variabelnya. Variabel yang pertama misalkan variabel A. A sama dengan file dalam kurung bil 1. Ya, file ini value. Ya. Kemudian B sama dengan file dalam kurung bil 2. Ya. Ini untuk file ini artinya yang bisa kita gunakan sebagai operasi perhitungan matematika. Variabel yang pertama A, file bil 1, B, file, kemudian bil 2. Kemudian yang ketiga C, ini kita buatkan rumusnya. C sama dengan A plus B. Bil 3 sama dengan C. Nah, ini variabel yang ketiga, ini kita balik. Ya, kita tutup. Ya, kita coba satu saja dulu. Kita eksekusi, kita klik start. Ya, misalkan ini kita masukkan angka 5, bilangan 2 kita masukkan angka 3 misalkan. Kita klik tambah. Nah, maka hasilnya adalah 8. Ini berarti tombol tambah ini sudah berfungsi. Kita ganti lagi, misalkan ini 10. Kemudian ini 3, kita klik tambah, hasilnya 13. Ya, berarti sudah berfungsi tombol tambah ini. Tinggal kita atur 5 tombol yang lain, kita klik kurang. Ya, ini sama saja, tinggal kita copy saja seperti ini para sobat muda. Ini kita paste, tinggal kita rubah ini saja, tambahnya diganti min. Ya. Kemudian kali juga sama, paste, ini ganti tanda bintang. Ya. Kemudian pangkat ini menggunakan simbolnya adalah seperti ini ya. Kita lihat operator pada operator. Ya, ini pangkat. Operator pangkat ini menggunakan simbol seperti ini. Kemudian berikutnya sisa bagi. Sisa bagi itu menggunakan mode, tulisan mode. Dan yang terakhir bagi. Kita gunakan rumus garis miring. Ya, ini sudah kita buatkan kode programnya semua, 6 buah tombol. Sekarang kita coba eksekusi apakah program ini sudah berfungsi dengan baik atau belum. Kita klik start. Ya, kita masukkan angka, misalkan di sini 15. Di sini 3. Ya, kita klik tambah, hasilnya adalah 18. Kita klik kurang, hasilnya adalah 12. Kita klik kali, hasilnya 45. Kalau pangkat 3375. Sisa bagi 0 ya, karena 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5, maka tidak ada sisa bagi. Ini bagi 5 ya. Beda kalau misalkan ini kita ganti 2, sisa baginya adalah 1. 15 bagi 2 7 ya, ada sisa 1. Kalau bagi 7,5 ya. Demikian para pemirsa, program perhitungan sederhana untuk semacam kalkulator ya, hampir sama dengan kalkulator, untuk penambahan, pengurangan, perkalian, pangkat, sisa bagi, dan bagi. Ya, demikian materi kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya ucapkan selamat belajar. Silakan di like and subscribe
dan bagikan pada teman-teman yang lain yang membutuhkan materi ini. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.